Lost Beyond Religion Jilid 2. Kasih lebih di sekedar doktrin agama. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nicholas Bach dalam bukunya Homer's Theology melontarkan pandangan teologisnya perihal dosa dari sudut pandang agama. Manusia tidak mempunyai jaminan pengampunan. Bahkan ketika ia mempersembahkan korban yang sangat disukai oleh para dewa, dosa manusia dan hukuman ilahi adalah kepastian. Pengampunan tidak pasti, sebab hal itu tergantung kepada seorang-orangan para dewa. Kehidupan manusia adalah kehidupan tanpa kepastian rahmat. Benarkah demikian pandangan Allah tentang keberdosaan kita? Mari kita renungkan 3 perenungan. Ciri utama kasih yang sejati adalah tulus dan rela berkorban. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, kata kasih ini dalam ayat ini diterjemahkan dari kata kerja aktif indikatif hegapesen, yaitu menunjukkan bagaimana tindakan kasih yang Allah lakukan itu sudah dan sedang dilaksanakan secara teratur, terus-menerus dan berkesinambungan. Kasih Allah ini bersifat kekal dan secara aktif melawat umatnya. Yeremia 31 ayat 3, dari jauh ia menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ketika agama gagal dan tidak mampu menyelamatkan penganutnya, kasih sejati Allah dalam Kristus secara aktif berkarya tanpa ada yang bisa mencegahnya. Bahkan ketika umatnya telah jatuh ke dalam dosa dan terjebak ke dalam kubangan kenajisan, kasih Kristuslah yang menyelamatkan. Kasih Allah dapat kita lihat melalui ilustrasi pernikahan antara Hosea dengan Gomer, wanita Sunda. Hosea 2 ayat 19-20. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Perenungan kedua, kasih yang sejati telah tercurah bagi orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah, kata dunia diterjemahkan dari bahasa Yunani kosmon, dunia yang menjadi objek kasihnya ini bukan dan tidak berbicara tentang alam yang dihuni oleh manusia, akan tetapi lebih mengacu pada kumpulan orang-orang yang tidak saleh, yaitu seluruh umat manusia yang terasing dari Tuhan. Oleh karena memusuhi tujuan Kristus, Efesus 2 ayat 1 dan 2, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup dalamnya, karena kamu menuruti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kasih sejati Allah ini melampaui ketidakmampuan agama yang gagal menyelamatkan penganutnya. Sebaliknya, kasihnya yang tulus inilah menyelamatkan orang berdosa dari kegagalan agama. Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar dan dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Perkembangan yang tiga dan terakhir, dalam kasih Bapa telah mengambilkan anaknya untuk menjadi korban perebus kita, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal itu telah dilakukan dengan maksud untuk dijadikan korban persembahan. Tindakan Allah yang mustahil dan krusial adalah dengan menyerahkan anak yang kudus kepada dunia yang najis dan berdosa untuk menjadikan kita benar. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan Allah. Kasih yang sejati tidak cukup hanya diperkatakan, akan tapi lebih tepatnya dibuktikan lewat tindakan. Jalan tunggal mengatasi dosa hanya dengan membayar harga tebusanya. Karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 20, maka nilai tebusanya adalah kematian yang setiba, yaitu korban yang tidak tercatat. Imamat 22-21. Demikianlah Kristus telah mengorbankan dirinya dan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya dan untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat 28. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, kasih sejati Kristus tidak mengenal batas, bahkan mampu mengatasi segala hambatan yang
dan mampu memperdamaikan. Oleh dialah ia memperdamaikan segala satu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di surga. Kolose 1 ayat 20. Agama hanya mampu mengintimidasi menteror penganutnya dengan doktrin, namun Allah justru mengampuni dan memperdamaikan. 2 Korintus 5:19, Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang dikasihi, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyatakan hidupnya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 21. Tuhan Yesus memberkati.